Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Happy Ceria Putri Herawati, NIM 210211100145. Jadi pada minggu ini saya akan ngebahas tentang variabel penelitian. Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk simak materinya. Secara umum, variabel yaitu suatu informasi tertentu yang nilainya tidak tetap. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh, IPK, berat badan, kecepatan akses data, kondisi badan, dan lain-lain. Data yaitu nilai tertentu dari suatu variabel. Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Contoh, IPK sama dengan 3,24, berat badan sama dengan 76 kg, kecepatan akses data sama dengan 56 Mbps, kondisi badan sama dengan sehat, dan lain-lain. Menurut Ari Kunto pada 2010, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Menurut Ibnu, pada tahun 2003, variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Menurut Sugiono 2009, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan bersifat spesifik. Selain itu juga faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Kegunaan variabel penelitian yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga yaitu untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu variabel penelitian yang baik itu gimana sih? Yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, dapat diamati dan dapat diukur. Nah, dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan, didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Identifikasi variabel penelitian. Yang pertama, untuk mendata variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Kedua, untuk menetapkan variabel-variabel utama yang akan dibahas. Contoh, suatu penelitian untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli sepeda motor Honda. Variabel penelitian yang berpengaruh ditetapkan misalnya yang pertama selera konsumen, kedua tingkat pendapatan konsumen, ketiga kualitas sepeda motor Honda, dan keempat harga beli dan harga jual. Klasifikasi variabel penelitian untuk menentukan jenis variabel dan untuk menentukan alat dan metode pengumpulan data. Yang pertama ada menurut sifat fisik. Jadi ini adalah jenis klasifikasi variabel dan data penelitian. Yang pertama yaitu variabelnya itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu selera, kuantitatif itu lebih ke harga, kayak angka-angka gitu. Nah, ini yang selanjutnya yaitu datanya kualitatif itu contohnya suka atau tidak suka. Kalau kuantitatif itu berupa angka. Contohnya Rp 1.750.000. Nah, ini keterangannya yaitu kualitatif bukan angka, kuantitatif angka. Selanjutnya, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka dan bisa berupa data interval dan data rasio. Kalau data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam bentuk numerik. Namun, karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka,
Maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Data kualitatif bisa berupa data nominal dan data ordinal. Kedua, menurut skala pengukurannya ada data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Contoh, industri di Indonesia oleh BPS digolongkan menjadi 1. IRT dengan jumlah TK 1-4 orang diberi kategori 1. IK dengan jumlah TK 5-9 orang diberi kategori 2. IM dengan jumlah TK 20-100 orang diberi kategori 3. IB dengan jumlah TK lebih dari 100 orang diberi kategori 4. Selanjutnya yaitu data ordinal. Data ordinal itu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam bentuk skala peringkat. Sebagai contoh, tingkat keadaan penduduk suatu daerah dikategorikan 1. Sangat rendah diberi kode 1, rendah diberi kode 2, moderat diberi kode 3, tinggi diberi kode 4, sangat tinggi diberi kode 5. C. Data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Contoh, suhu udara dalam Celcius, jumlah bulan dalam 1 tahun. D. Data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Sebagai contoh, persentase jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, contohnya juga nilai inflasi Indonesia pada tahun 2003. Ketiga, menurut cara pengukurannya, yang pertama yaitu variasi diskrit. Variasi contohnya jumlah anak data sama dengan 3 orang dari pencacahan. Kedua yaitu variasi kontinu. Luas ruangan datanya yaitu 102,34 meter kubik dari pengukurannya. 4. Menurut cara pengumpulan atau sumber data. A. Ada data primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Contoh, jumlah komputer yang rusak di lab secara langsung, pendataan langsung di lab komputer. B. Data sekunder, biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Misalnya, data jumlah penduduk Semarang tahun 1990. Kedua, dokumentasi data di kantor BPS. C. Data internal, berasal dari dalam organisasi tersebut. Mahasiswa mendata jumlah mahasiswa di dalam lembaga aktif di kampusnya. Nah, contohnya seperti itu. Yang D yaitu data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi. Contohnya, mahasiswa mengumpulkan data dari luar lembaga. 5. Menurut dimensi waktu. Ya, A. Data runtut waktu atau time series, yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Data runtut waktu dibedakan menjadi 5, yaitu data harian, misal data kurs setiap hari, data indeks harga saham per hari. Yang kedua, data mingguan, misal data pengunjung rumah sakit setiap minggu. Yang ketiga, data bulanan, misal data suku bunga deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Yang keempat, data kuartalan, misal data penjualan setiap 3 bulan. Yang kelima, data tahunan, misal data pendapatan nasional setiap tahun. B. Data silang tempat, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu, ibaratnya seperti potret pada suatu waktu tertentu. Data silang tempat digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga terjadinya adalah antar pengamatan. Data ini biasanya lebih sesuai untuk mendukung pembuktian dari perilaku individu perusahaan atau wilayah. Misalnya, data output, input yang diterbitkan setiap 5 tahun sekali. Kedua, data jumlah penduduk miskin pada setiap desa di Jawa Timur. Ketiga, laporan keuangan perusahaan yang ada di BEI pada tahun tertentu. Lanjut, ada data polling, adalah kombinasi antara data runtut waktu dan data silang tempat. Misalnya, kita ingin mengamati perilaku padu untuk masing-masing 5 kabupaten
atau kota, misal Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lamongan. Sedangkan data runtut waktu yang diamati 10 tahun, maka jumlah observasi yang dimiliki sebanyak 50. Ini dari mana 5 kali 10 gitu. Definisi operasional variabel penelitian. Untuk mendefinisikan secara jelas dan tegas arti dari variabel tersebut, yaitu untuk memberikan persepsi yang sama sehingga tidak terdapat arti yang biar. Contoh, penghasilan karyawan adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan dari komponen gaji, tetap ditambah upah lain yang berlaku di perusahaan. Kedua, prestasi akademik mahasiswa adalah ukuran keberhasilan studi mahasiswa yang dinyatakan dengan indeks prestasi atau IP mahasiswa. Pemilihan alat pengumpulan data. Nah, dalam suatu penelitian, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian sangat menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan, sekaligus akan menentukan kualitas penelitian itu sendiri. Kriteria alat pengumpulan data yang baik yaitu reliabilitas atau keterandalan. Yang kedua yaitu validitas atau kesahihan. Reliabilitas alat pengumpulan atau pengukuran data menunjukkan keajakan hasil pengukuran atau konsistensi apabila digunakan untuk pengukuran pada waktu yang berbeda dan tidak tergantung siapa yang menggunakannya. Reliabilitas dapat dilihat dari besarnya simpangan baku dari hasil pengukuran yang berulang-ulang atau dari besaran tingkat kesalahan atau error pada saat pengukuran. Validitas alat pengumpulan yaitu pengukuran data menunjukkan kesesuaian atau kecocokan antara alat ukur dengan apa yang diukur. Contoh, termometer untuk mengukur atau mengamati suhu, ujian tertulis untuk mengukur prestasi belajar mahasiswa, tes IQ untuk mengukur tingkat kecerdasan atau kecakapan seseorang, timbangan elektronika untuk mengukur berat suatu barang atau benda. Pertimbangan pemilihan alat ukur yang pertama yaitu kesesuaian dengan variabel yang akan diamati. Kedua, kualitas alat dari segi reliabilitas dan validitas. Ketiga, biaya pengadaan dan pemakaian. Keempat, pengguna alat. Kelima, tingkat kesukaran pemakaian. Alat ukur tidak harus berupa suatu peralatan secara fisik yang mempunyai skala pengukuran tetap, misal timbangan, stopwatch, termometer, penggaris, dan lain-lain. Tetapi dapat berupa suatu peralatan tertentu yang bersifat non-fisik dengan skala pengukuran tertentu yang dapat ditetapkan atau dikembangkan secara khusus. Misal tes ujian, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Konsep alat ukur lebih mengacu kepada bagaimana data dapat digali dari alat ukur yang digunakan tersebut. Perancangan pengolahan data. Sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan, perlu dipersiapkan dahulu rancangan untuk pengolahan atau analisis datanya. Nah, tujuan perancangan pengolahan data yaitu agar tidak terjadi bias pengamatan terhadap variabel yang diteliti. Kedua, agar memudahkan dalam pemilihan alat dan metode analisis. Ketiga, untuk menjaga konsistensi antara data yang akan dikumpulkan dengan alat atau metode analisis yang akan digunakan. Terakhir, faktor pemilihan perancangan pengolahan data. Yang pertama yaitu ada tujuan dan jenis penelitian. Kedua, model atau jenis data. Ketiga yaitu taraf atau tingkat kesimpulan. Baik, mungkin itu saja materi pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah menonton.